Kembali lagi di Potalis, podcast Patinalis bersama aku, reporter Zuna. Oke teman-teman, seperti yang udah kalian ketahui semuanya bahwa di bulan lalu SMA Negeri 4 Kota Magelang sudah melaksanakan event Mas Mbak Semapa 2026. Oke, di sesi kali ini kita kedatangan narasumber yang keren banget nih saat persiapan maupun keberlangsungan acara tersebut. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut narasumber kita hari ini. Oke, silakan duduk. Oke, sebelumnya mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu, Kak. Oke, halo semuanya. Jadi kenalin, nama aku Junati Maiswari sebagai Ketua Panitia Mas Mbak Semapa tahun 2026. Oke nih Kak, kan kemarin di bulan lalu kita sudah melaksanakan event Mas Mbak Semapa 2026. Mungkin di podcast kali ini bisa nih diceritain mungkin pas persiapan maupun acara berlangsung, mungkin bisa ya Kak? Jadi buat persiapan itu tuh kita udah mulai start di bulan Maret April. Tapi karena di bulan April juga kebetulan ada acara GKS, jadi agak tertunda tuh persiapannya. Nah setelah GKS berlangsung, yang dimana itu jeda itu cuma 2 minggu. Nah di situ teman-teman panitia juga kerja keras buat nyiapin acara Mas Mbak Semapa tahun 2026. Jadi emang persiapannya udah semakin mepet, tapi untungnya pas di hari H udah berjalan dengan lancar ya Kak? Iya betul. Oke nih, untuk pertanyaan yang selanjutnya mungkin tujuan utama diadakannya acara Mas Mbak Semapa 2026 ini apa sih Kak? Jadi untuk tujuan utamanya itu mengembangkan kreativitas atau sebagai wadah untuk teman-teman Semapa bisa menunjukkan kreativitas, bakat, kemudian juga melatih teman-teman untuk berbicara di depan umum. Dan selain itu juga tujuan lainnya itu mencari potensi-potensi dari teman-teman yang bisa menjadi contoh untuk teman-teman di satu sekolah, seperti itu. Oke, berarti emang tujuannya udah sangat bermanfaat banget nih untuk mengembangkan kreativitas dan juga mungkin kemampuan yang dimiliki oleh teman-teman SMA Negeri 4 Magelang ya Kak. Kalau boleh tahu kan yang kemarin nih udah diketahui ya Kak untuk Mas dan Mbaknya di Semapa 2026 ini. Kalau boleh tahu nih untuk aspek-aspek yang dinilai untuk memilih Mas dan Mbak Semapa SMA Negeri 4 Magelang tuh apa Kak? Jadi untuk aspek-aspek yang dinilai, yang pertama yaitu wawasan. Jadi untuk di babak penyisihan maupun di babak semifinal itu ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah dipersiapkan dan akan dijawab oleh teman-teman peserta. Nah di situ sangat dinilai yaitu tentang wawasan teman-teman secara spontan. Selain itu juga ada bakat yang ditunjukkan, kemudian pembawaan teman-teman saat menjawab dan memberikan informasi. Selain itu juga ada bakat yang sudah pasti dinilai oleh para juri. Berarti emang aspek-aspek yang dinilai ini cukup kompeten ya untuk memilih Mas dan Mbak SMA Negeri 4 Kota Magelang. Iya betul. Oke nih, kalau saat acara berlangsung itu kan lumayan rame ya Kak, karena acara emang cukup gede dan mungkin di saat acara tersebut kalau boleh tahu dari panitia sendiri itu apa yang paling ingin ditunjukkan untuk keberlangsungan acara Mas Mbak Semapa 2026? Pastinya yang ingin ditunjukkan yaitu kelancaran acara. Selain itu juga pertunjukan bakat dari teman-teman semifinalis yang sangat ditunggu-tunggu oleh warga sekolah. Berarti di hari-hari sebelumnya udah diadakan babak penyisihan terlebih dahulu ya Kak? Iya betul, untuk babak penyisihan itu dilaksanakan di ruang audiovisual. Nah di situ untuk babak-babaknya ada menjawab pertanyaan yang sudah disiapkan. Kemudian mereka juga menyampaikan biografi tentang pahlawan-pahlawan di Indonesia. Oke, berarti di hari sebelumnya udah dilaksanakan babak penyisihan nih. Kalau boleh tahu terkait dengan babak penyisihan tersebut, apakah aspek yang dinilai untuk teman-teman bisa masuk ke babak semifinal dan juga final, apakah masih sama Kak? Untuk itu masih sama, cuman di babak penyisihan ada yang dinilai itu aspek biografi yang disampaikan. Jadi teman-teman itu diminta untuk berpidato dan menyampaikan biografi. Nah di situ dari poin-poin yang mereka sampaikan itu dinilai apakah sesuai atau masih ada yang kurang.
Oke, berarti emang aspeknya tuh yang dinilai emang cukup bagus. Jadi teman-teman yang masuk ke semifinal dan juga final ini memang sudah diketahui nih potensinya biar bisa jadi Mas dan Mbak Semapa 2026. Iya, betul. Oke nih Kak, kalau boleh tahu mungkin selama persiapan apakah ada tantangan yang mungkin cukup besar yang dihadapi oleh panitia selama persiapan Kak? Untuk itu seperti yang tadi sudah disampaikan di awal, yaitu waktunya yang cukup berdekatan dengan GKS. Jadi saat teman-teman udah mulai agak kehabisan tenaga tapi sudah harus mulai start lagi untuk persiapan. Selain itu juga saat acara ada beberapa mungkin seperti rundown-nya yang agak terlalu mundur, tapi itu juga bisa Handle gitu ya? dihandle oleh teman-teman panitia agar acara tetap berjalan lancar. Oke, berarti emang kekuatan antara tanggung jawab dan juga kekompakan dari panitia tuh udah kelihatan keren banget nih. Jadi tantangan yang dihadapi itu bisa dilalui dengan baik ya Kak. Iya. Oke nih, pas di puncak acara itu kan kalau nggak salah ada lomba memasak ya Kak? Iya, di lapangan betul. timur itu ya? Iya. Nah itu kan kalau nggak salah bahan utamanya itu dari singkong. Kalau boleh tahu kenapa kok memilih bahan dasar singkong sebagai bahan utama untuk lomba memasak di puncak acara Mas Mbak Kak? Karena singkong merupakan makanan daerah di Indonesia juga, dan di beberapa daerah itu juga merupakan makanan pokok. Nah, jadi di sini kami ingin mencoba melestarikan singkong tersebut yang sangat mudah untuk diolah dan bisa dijadikan berbagai makanan seperti ada singkong keju maupun bolu dari singkong. Selain itu kami juga ingin agar teman-teman itu tuh bisa cara mengolah singkong, karena kalau untuk di daerah kita di Magelang itu lebih familiar untuk mengolah nasi seperti itu. Iya nih, karena emang kalau singkong tuh udah terkenal sebagai makanan tradisional dan pastinya juga udah familiar banget buat di warga-warga terutama di sekitaran Magelang ya Kak. Nah, untuk aspek yang dinilai saat lomba memasak itu kira-kira apa aja Kak? Untuk aspek yang dinilai, yang pertama itu ada rasa pastinya dong. Cita rasa itu sangat berkaitan erat dengan masakan. Selain itu kekompakan tim juga dinilai. Kemudian ada kebersihan. Jadi meskipun kita memasak tapi kita tetap harus memperhatikan aspek kebersihan dan kerapian. Dan yang terakhir yang dinilai adalah aspek keindahan. Iya, keindahan dari masakan yang saat di plating seperti itu. Iya nih. Kemudian untuk yang dimasak itu rata-rata dari siswa-siswinya itu apa Kak? Untuk rata-rata kebetulan dari siswa-siswi itu sangat bermacam ragam semuanya, tidak ada yang sama. Jadi ada yang membuat bolu dari singkong, ada yang membuat singkong keju, ada yang membuat getuk, kemudian ada juga yang membuat tape singkong seperti itu. Iya nih, kemudian pas untuk lomba memasaknya sendiri kalau boleh tahu yang menjadi juara itu menu yang dibuat apa Kak? Kalau itu aku agak lupa karena memang sudah agak lama. Tapi kalau dari juri-juri bilang itu memang masakannya rasanya balance antara asin, manis, gurih, dan dari looknya juga terlihat sangat menggiurkan. Kan jadi emang bakat-bakat yang dimiliki oleh teman-teman SMA Negeri 4 Magelang itu beragam banget nih, mulai dari kemampuan mereka untuk mengolah makanan terutama dari bahan dasar singkong gitu ya Kak. Iya. Kemudian untuk move lagi ke Mas Mbak Utama, itu kalau boleh tahu apa yang paling berkesan nih untuk panitia selama kegiatan berlangsung Kak? Yang berkesan pastinya saat acara bisa berjalan dengan lancar. Kemudian dari teman-teman yang teman-teman semifinalis yang saat menunjukkan bakatnya itu benar-benar keren-keren semua, benar-benar totalitas, bahkan ada yang sampai menabur bunga. Kemudian antusiasme warga-warga, teman-teman dari SMA Negeri 4, dari guru, siswa, dan semuanya pokoknya itu benar-benar antusias dengan acara Mas Mbak Semapa 2026. Berarti emang buat finalis dan juga semifinal itu udah dipersiapkan dengan matang ya Kak untuk apa yang ingin mereka tampilkan di saat puncak acara Mas Mbak Semapa 2026. Kemudian nih kan di acara puncak Mas Mbak Semapa 2026 itu kan mengundang banyak banget nih ya Kak. Seperti mungkin adakah dari orang luar yang dipanggil untuk ikut menyaksikan bagaimana meriahnya Mas Mbak Semapa 2026 Kak? Kalau itu baru dari alumni-alumni saja, karena saat itu kan juga di hari Rabu, jadi pada sibuk lah dengan
acara yang lain. Tapi untuk di tahun ini tuh kami mengundang Mas Mbak Semapa tahun 2025 untuk melaksanakan orasi dan pelepasan Mas Mbak Semapa. Jadi saat pergantian Mas Mbak itu ada momennya. Oke, nih berarti di akhir acara ya kalau nggak salah itu Mas Mbak Semapa 2025 itu diundang untuk menyerahkan jabatannya kepada Mas Mbak Semapa 2026 yang baru gitu ya kan? Iya betul. Oke nih, jadi untuk selama kegiatan berlangsung itu mungkin adakah dampak positif yang bisa diterima atau dirasakan oleh teman-teman SMA Negeri 4 Kota Magelang, Kak? Yang pastinya karena ada duta baru pasti ada representatif baru dari teman-teman. Nah, untuk dampaknya dari teman-teman itu bisa menyalurkan bakat-bakat yang dimilikinya, kemudian bisa mensupport juga kekompakan tim, kemudian juga ada melatih untuk berpikir cepat dan pastinya mendapatkan banyak wawasan-wawasan baru. Oke nih, kalau boleh tahu kan udah terpilih nih Kak Mas Mbak Semapa 2026 yang baru. Untuk Mas Mbak Semapa 2026 yang baru ini apakah nantinya ada suatu program kerja yang mungkin bisa dilaksanakan sehingga dampaknya itu bisa juga dirasakan oleh teman-teman yang lain Kak? Untuk itu pastinya nanti dari mereka sendiri juga yang akan menentukan untuk proker-proker yang akan mereka laksanakan. Tetapi yang pastinya ada satu, yaitu saat Semapa Morfosa besok mereka akan menjadi jalan pembuka acara saat Semapa Morfosa. Jadi mereka yang mewakilkan teman-teman SMA Negeri 4 Kota Magelang untuk hadir dalam prosesi pembukaan acara HUT Semapa. Oke, ini berarti Islam menjadi seorang pembuka untuk mewakili teman-temannya yang ada di SMA Negeri 4 Magelang. Oke nih, untuk apakah ada harapan atau mungkin pesan yang setelah acara Mas Mbak Semapa 2026 ini berlangsung Kak? Untuk harapannya yang pasti untuk dutanya yaitu Mas Mbak Semapa 2026 tetap konsisten dalam menjalankan tugas-tugasnya, maupun itu dari guru maupun dari mereka sendiri. Kemudian untuk teman-teman SMA Negeri 4 bisa mensupport saat ada proker-proker yang Mas Mbak Semapa laksanakan, teman-teman bisa ikut mensupport, ikut membantu hingga acara tersebut dapat berjalan dengan lancar. Benar banget nih, jadi dukungan dari teman-teman semuanya itu juga perlu dilaksanakan untuk tetap mendukung Mas Mbak Semapa 2026. Nah, untuk Mas Mbak Semapa 2026 ini ya Kak, kalau nggak salah dengar-dengar itu semuanya dari kelas 10 ya Kak? Iya betul, jadi untuk dutanya yaitu dari kelas 10 1 semua, dan ini salah satu momen yang langka juga karena jarang banget ada duta yang satu kelas seperti itu. Oke, padahal untuk yang Mas Mbak sebelumnya itu berbeda kelas dan juga berbeda angkatan ya Kak? Iya betul. Oke nih, berarti emang udah menggambarkan bahwa anak-anak Semapa itu keren-keren banget nih teman-teman. Bukan hanya dari kelas 10 tapi juga kelas 11 itu semuanya keren-keren banget nih. Jadi untuk teman-teman nih mungkin bisa dipantengin terus lagi nih untuk proker-proker yang nantinya akan dilaksanakan oleh Mas Mbak Semapa 2026. Oke nih Kak, kemudian untuk mungkin dari Kak Kinan sendiri, apakah ada suatu pesan yang ingin diungkapkan? Mungkin bisa diungkapkan melalui 3 kata Kak. Sukses, kemudian ada inovatif, dan Kartini. Oke nih, karena Mas Mbak Semapa 2026 ini juga terinspirasi dari Kartini ya Kak. Iya, jadi mungkin untuk teman-teman dari kelas 10 maupun kelas 11 bisa nih untuk mencontoh sosok Kartini dan kemudian bisa dilaksanakan di kehidupan sehari-hari. Oke nih Kak, kemudian kalau boleh tahu di Mas Mbak Semapa 2026 ini untuk Mas Mbaknya itu apakah terdapat suatu aspek yang sangat ditonjolkan Kak, sehingga mungkin mereka memang sudah sangat cocok untuk menjadi Mas Mbak Semapa 2026. Untuk aspek yang ditonjolkan pasti tetap dari yang pertama itu ada wawasan, kemudian ada bakat, dan yang pastinya itu juga ada sikap saat membawakan jawaban-jawaban maupun sikap saat melakukan ujuk bakat seperti itu. Untuk aspek-aspek lainnya tidak ada karena itu pure dari penilaian juri dan itu sudah sangat adil penilaiannya.
Oke teman-teman, kita tadi udah berbincang-bincang dengan narasumber yang kita datangkan hari ini. Mungkin untuk teman-teman yang kemarin masih memiliki pertanyaan dari podcast kali ini mungkin sudah terjawab nih pertanyaan-pertanyaan itu. Dan juga mungkin kalau memang masih memiliki pertanyaan, bisa banget untuk nanti komen di bawah video ini. Oke teman-teman, mungkin bincang-bincang kali ini sudah cukup. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Kak Kinan telah menyempatkan hadir untuk datang di sesi Potalis kali ini. Oke, mungkin sekian untuk sesi Potalis kali ini. Bagi teman-teman mungkin bisa like, subscribe, and comment channel dari Potalis. Terima kasih. Terima kasih.